Ya, saya tidak akan berasumsi atau berpendapat. Jadi kalau memang faktanya berdiri dan belum berizin, tinggal nanti rapat dengan tim, kajian dari perizinan seperti apa. Satpol yang punya kewenangan untuk eksekusi, maka nanti Satpol bersama-sama dengan tim yang sudah rapat akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil rapat di Untuk DPMPTSP. toko modern yang lain sih Pak? Yang lain kami masih melakukan identifikasi. Yang pasti kami masih melakukan identifikasi sesuai dengan itu tak sampaikan. Apakah nanti kami akan melaksanakan penutupan, artinya sanksi administrasi sesuai dengan Perda 1 2014 tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan untuk modern, ataupun nanti kami akan melakukan tindakan yudisial sesuai dengan Perda 1 2015 tentang ketentraman ketertiban umum. Pesannya Pak? Hah? Pesan-pesan untuk para pelaku usaha di Brebes yang tidak berizin. Ya, mestinya setiap pelaku usaha yang ada di Brebes, apapun usahanya, saya minta tolong patuhi segala ketentuan yang ada, termasuk perizinan yang menjadi komitmen lokal harus ada, karena sekarang sudah ada perizinan lewat OSS tapi tetap beberapa pelaku usaha harus ada komitmen lokal dan itu harus dipenuhi sebelum usahanya berjalan. Satu lagi Pak, terkait pabrik es Banjaranyar itu sampai mana Pak? Pabrik es Banjaranyar setelah panjenengan melaporkan lewat berita, video, kami langsung datangi usaha yang bersangkutan. Pengusahanya Pak Budi dengan stafnya, Mbak siapa saya gak lupa. Intinya dia menyatakan bahwa pabrik es yang sudah berdiri dari tahun 80 dulunya sudah memiliki perizinan versinya mereka. Sehingga IMB yang dulu sudah dia dapatkan, dia menyatakan hilang. Sehingga mulai tahun 2000 terus lingkungan pabrik es sudah banyak penduduk, karena dulu tahun 80 pabrik es berdiri, konon katanya itu belum ada penduduk yang ada di sekitaran itu sehingga pabrik es berdiri. Nah, sekarang pengusaha itu lagi mengurus perizinan. Lagi mengurus perizinan. Silakan tanyakan ke DPMPTSP. Saya pun juga kemarin sudah menegur lagi yang kedua kepada pengusaha itu karena deadline waktu yang saya berikan sudah habis, tapi beliau menyampaikan nanti bisa dilihat di WhatsApp. Karena sudah mengurus perizinan di DPMPTSP, Satpol kalau mau melakukan penindakan penertiban koordinasi dengan DPMPTSP. Dan saya pun juga sudah konfirmasi ke salah satu kabid di DPMPTSP, memang lagi ngurus. Tapi kalau misalkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan IMB tidak didapatkan, ya mungkin akan dirapatkan lagi. Apakah nanti akan ada penutupan atau tidak, sekali lagi tergantung dari hasil rapat dari tim. Itu kalau proses pengurusan izin pabrik nggak bisa ditutup dulu Pak? Bisa buka? Gimana? Pengurusan izin ini kan berarti kan pabrik belum ada izin. Ya. Itu nggak disuruh tutup dulu. Berarti dalam masa DPMPTSP itu bisa berjalan mereka. Silakan konfirmasi ke DPMPTSP dulu. Jadi saya akan bertindak prinsip manakala kita sudah rapat dengan tim lengkap, nanti baru akan ada penertiban bagi para pelaku usaha yang jelas-jelas tidak berizin. Dari proses identifikasi toko modern ini yang terindikasi tidak berizin di mana saja Pak? Saya belum sampaikan, lagi proses. Masih proses ya? Ya, karena untuk satu persatu toko, kalau boleh menyebut nama Alfa maupun Indo itu kan banyak sekali. Apalagi data terus terang Satpol tidak miliki, dan Satpol hanya punya 120 usaha pasar modern yang berizin. Yang tidak berizin DPMPTSP tidak punya. Artinya itu menyulitkan Satpol PP untuk melakukan penertiban karena datanya saja tidak ada. Harus identifikasi dulu ya Pak? Iya jelas. Ini sejauh mana Pak identifikasinya? Iya masih berjalan. Masih berjalan ya? Masih berjalan. Jadi di sela-sela memang tugas kami melakukan operasi justisi
yang ini merupakan perintah Presiden lewat Inpres 6 2020, Inmendagri 4 2020. Jadi memang saat ini tugas kami lebih intens kepada pendisiplinan maupun penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan. Gitu. Mengenai toko modern Pak yang di Brebes itu banyak melanggar Perda nomor 1 2014 itu gimana Pak? Memang diatur di dalam Perda nomor 1 2014 itu tentang pembinaan dan penataan pasar modern dengan pembinaan pasar tradisional Kabupaten Brebes. Namun di Perda tersebut banyak dilanggar oleh pasar modern, pertama Alfamart dan yang terbaru lagi Alfamidi dan Indomaret. Ya. Sehingga pada perda yang dilanggar di Kabupaten Brebes banyak tidak berizin hampir 80%. Oh gitu. Ya, kebanyakan dari pengguna pasar modern itu, toko modern itu, maka dalam kewajibannya harus membuat izin-izin yang sudah ada peraturan daerah. Iya. Itu satu, membuat peraturan yaitu tentang ITR yang terbaru. Iya. Ya, ITR izin tata ruang, yang mana izin lokasi sebelumnya. Tetapi kalau perda yang sudah jalan itu melalui HO. Nah, kekurangan daripada pemerintah daerah secara pengawasan yaitu tentang kurang ada regulasi dari pemerintah daerah, yaitu regulasi yang mengatur keseimbangan pasar tradisional. Iya. Yaitu apa? Satu, jarak 1 kilo ya. Nah, dari perda itu ada jarak 1 kilo. Sebenarnya ketentuan 500 meter. Nah, itu kurang tegasnya penegak hukum dan yang dengan adanya pengawasannya, kurang ada pengawasan dari penegak hukum atau pemerintah daerah. Ya. Berarti terkesan apa Pak namanya itu Pak? Nah, di sini yang penting dalam pendirian pasar modern itu toko modern ini tidak mengacu pada peraturan daerah atau perda. Harusnya ngacu pada apa? Ya harusnya mengacu yang sudah dibuat oleh daerah. Itu yang kenyataannya. Kenyataan itu tentang masalah OSS, ya kan? OSS. Ya secara elektronik itu pendataan yang diberi oleh Kementerian BKKBN, yang diatur dalam nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2020 tentang pelayanan perizinan bersyarat integrasi secara elektronik. Itu antara pedagang, ya, yaitu pedagang yang mana klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang adalah sudah tertara dengan nomor-nomor tersebut. Namun di daerah sendiri itu banyak pelanggaran-pelanggaran oleh modern, yaitu IMB rumah itu kebanyakan dipakai untuk jadi toko modern. Oh, itu salah ya Pak harusnya? Ya salah, karena jumlah luasnya toko modern sama rumah itu berubah. Ya, sudah berubah, sehingga kerugian dari PAD Brebes IMB itu kerugian banyak. Oh, pengaruh kepada dampak PAD. Kalau pengaruh ke dampak PAD itu indikasinya apa itu? Ya indikasinya dia harus ada izin lokasinya dulu. Iya, merugikan negara termasuk. Yang termasuk rugi negara. Kedua, pasar modern itu sendiri toko modern itu sendiri itu biasanya juga udah melanggar Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang persaingan tidak sehat. Oh, monopoli ya? Ya, monopoli, yang mana harga toko modern itu lebih murah dibanding toko tradisional, pasar tradisional, sehingga mematikan pasar tradisional. Memati ke pedagang-pedagang kecil ya? Ya, mati itu. Oh, berarti di dalam hal ini ketidaktegasan dari pemerintah daerah untuk menindak toko modern yang beroperasi melanggar perda itu merugikan ratusan pedagang, bahkan mungkin ribuan. Ribuan. Lantas solusinya apa Pak kira-kira? Nah, solusinya pengawasan pemerintah itu harus melibatkan penegak hukum, terutama pengawasan dari Satpol PP. Ya, khususnya tentang perizinan. Iya. Harus sidak setiap toko-toko modern yang sudah berdiri. Iya. Berarti kalau kewenangan itu Satpol, apa BPM PTSP, apa kewenangan bupati? Semua bupati yo. Perintah bupati dulu. Pengawasannya bupati langsung. Untuk perdanya juga. Itu. Tapi kalau memang bukan hanya dikatakan Satpol PP tidak bisa bertindak, tapi kalau bupati tidak tegas berarti
Ya sehingga Tidak mau bergerak, tidak ya? sesuai dengan perda. Oh, Ya gitu loh. Tidak sesuai dengan perda. Maka ada permohonan itu dianjurkan kepada dinas terkait tentang perizinan ini, yaitu perizinan terpadu. iya terpadu Tapi ya. itu juga harus menyidak bersama Satpol. Satpol PP. Ya, Oh, kalau dari Satpol ini beralasan itu di PMPTSP tidak ada data yang memberikan kepada mereka, kemudian dari Bupati juga. Bahkan ada terakhir ini yang Alfa Midi menunggu dari Ombudsman, Pak. Itu DPMPTSP sudah tidak ada urusan Memberikan dengan Ombudsman. Tidak ada urusan. tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Oh, Ya. begitu. Tidak ada urusan. Dia berlokasi di daerah. Lah, Daerah tugas mempunyai tata ruang alasannya. tersendiri. Oh, begitu. Jadi Ombudsman sama sekali tidak Tidak ada ada pengaruh kewenangan Ya, sama sekali. Tidak ya? ada. Iya, berarti Di hak sini ini tempatnya kewenangan tempat daerah. tempat daerah ya. Ya, maka ikut aturan daerah. Contoh, zonasi jarak yang ditentukan Perda adalah 1.000 meter Ya, dari 10 pasar meter. tradisional. Iya. Tapi kenyataannya apa? Ada yang 100 meter, Ada yang 10 meter. 10 meter. Nah, kenapa tidak ada tindakan dari penegak hukum atau kewenangan dari yang memiliki izin, yang membuat izin gitu loh. Iya, iya. Berarti ini seolah-olah pemerintah daerah ada pembiaran terhadap mereka-mereka yang mempunyai uang banyak Nah, untuk membuat itu, kapitalis ya, Pak. ya bukan segitu. Mungkin orang pinter, orang kaya tidak mengerti aturan. Tidak mengerti aturan. Iya. Contoh saya nih di Iya. rumah kumuh, Iya. saya datangi keluhan masyarakat yang sedang kesusahan, tidak dapat sembako. Iya. Nah, sehingga coba toko modern yang ada di samping pariwisata Iya. itu namanya Alfamaret. Iya. Di atas KP bawah Alfamaret. Alfamaret. Tidak memiliki izin sampai sekarang. Itu Iya. Yes. Alfamidi di Kelampok tidak memiliki izin. tidak sama sekali. memiliki izin juga. Apa itu pengusaha yang mengerti hukum? Iya. Ya. Berarti nafsu birahi untuk membuat usaha terus tidak diimbangi dengan perizinan yang baik ya, Pak. Ya, contoh saja. Terdekat aja toko-toko modern di depan sini, Pesanggerahan tidak memiliki izin. Iya. Ya. Tidak ada izinnya semua, hampir 80% Kabupaten Brebes dari Bumiayu sampai Jatibarang, Ketanggungan tidak memiliki izin. Kalau memang memiliki izin, mohon kepada kantor terpadu perizinan harus tindak tegas. Ini ketegasan dari Bupati perlu apa tidak? Perlu. Berarti selama ini Bupati tidak tegas? Tidak tegas. Tidak tegas ya? Ya tidak tegas. Nanti dia